always do it on my own, so I got. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas nikmatnya lah kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara pengembasan penyampaian materi mengenai konsep budaya positif di sekolah dan sosialisasi mengenai platform Mandiri Merdeka Belajar. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Pancasila Mojokerto, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ferry Kurniawan. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru Pak Murtiono, Bapak Humas Ibu Nina Fitrianingsih, pemateri Bapak Dwi Rajo dan teman-teman, serta Bapak Ibu Guru undangan dari SMK Pancasila Mojokerto, Pak Dwi sebagai guru penggerak dan juga implementasi platform Merdeka Mengajar nanti melalui wadah kurikulum, dan tim yang kemarin sudah mengikuti diklat selama 2 hari di SMK Muhammadiyah 1 Ngoro. Harapan saya nanti semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Mohon untuk mengikuti dari awal hingga akhir agar apa yang kita sampaikan hari ini bisa betul-betul bermanfaat untuk kedepannya bagi Bapak Ibu Guru. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sambutannya Bapak Ferry. Untuk acara selanjutnya marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu sebelum nanti dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Pak Faruk. Monggo Pak Faruk. Terima kasih untuk memulai kita lagi. Aku bila masuk dalam jenis kita bahwa masuk dalam Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur hamdan wa ma'al mazidah ya rabbana alhamdulillah wa jalla wajhi wa atin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan min wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wa afwan yang besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yaitu pemaparan mengenai konsep budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Rajo SPD JM. Monggo Pak Dwi. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ferry Kurniawan, Bapak Ibu Warga SMK Pancasila, Pak Murtiono, Bu Nina, dan rekan-rekan guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah saya diberikan sedikit waktu oleh Pak Ferry untuk melakukan sedikit pembahasan untuk teman-teman guru semua. Di mana dalam program yang saya ikuti memang cukup berdampak sangat besar untuk saya pribadi,
Sehingga itu yang coba saya salurkan kepada Bapak Ibu semua. Semoga nantinya bisa bermanfaat dan juga bisa membawa kepada sekolah kita yang menjadi lebih baik lagi. Saya terapkan Pak Ferry di kelas. Jadi setiap kali pembelajaran saya selalu mengawali dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi mungkin dalam kesepakatan kelas itu nanti akan berisi segala bentuk macam dari apa yang diinginkan oleh siswa, itu yang berusaha saya kelola supaya suasana pembelajaran menjadi nyaman. Jadi kalau misalkan saya beberapa kali melakukan kegiatan pembelajaran berada di halaman ataupun di teras ataupun di depan UPK, memang murni itu inisiatif dari anak-anak yang coba saya kelola dengan baik agar mereka mendapatkan suasana yang nyaman selama pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan mendasar yang sering sekali terngiang-ngiang di telinga saya sewaktu mulai beberapa tahun yang lalu sampai sekarang itu adalah, apa kita sudah siap menjadi seorang guru? Itu adalah pertanyaan yang membangun diri saya untuk selalu belajar, selalu berusaha agar sosok guru yang diidam-idamkan oleh dunia pendidikan itu semuanya bisa kita laksanakan. Nah, untuk mengawali itu dalam sistem pendidikan nasional yang ada saat ini, teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryanita pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualaman di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk menjalani dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, sekolah di tangan siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ignacio Sempur, Ignacio Manungkaso, Tuturi Handoyo. Nah, jadi Bapak Ibu, berdasarkan filosofi yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara, memang semboyan yang sangat melekat bagi kita semua adalah seperti tadi yang ada di video itu adalah Ingarso Suntulodo, Ingadio Manungkarso, Tukuri Handayani. Selain dari filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru juga harus mempunyai nilai dan peran seorang guru itu yang bagaimana, dan juga harus mempunyai visi ke depan supaya bisa menjadi seorang guru yang baik. Dan yang terakhir nanti adalah yang akan saya sampaikan tentang budaya positif yang akan diimplementasikan dalam sekolah. Tujuan dari pendidikan nasional adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi capaian seorang guru adalah nantinya agar anak bisa siap terjun di dalam dunia masyarakat sesuai dengan bakat minat yang dimiliki oleh siswa. Silakan diamati pada gambar yang ada di layar. Kalau tidak salah ada 3 gambar. Yang pertama itu adalah padi, yang kedua adalah jagung, yang ketiga adalah singkong. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang menjadi seorang petani pasti mengetahui ketiga jenis tumbuhan tersebut. Jadi analogi untuk seorang siswa itu kita analogikan guru adalah sebagai seorang petani. Guru sebagai seorang petani yang sedang menanam padi, di mana padi itu adalah siswanya. Tidak melulu siswa kita adalah seorang padi, tapi ada siswa kita itu seorang jagung, ada siswa kita itu ketela, di mana setiap perbedaan yang ada ini, cara kita memperlakukan tanahnya pasti beda, cara kita memberi pupuk pasti beda. Dari perbedaan ini, inilah yang menjadi potensi anak-anak yang akan kita kembangkan. Ada 3 jurusan di sekolah kita, ada bisnis dari pemasaran, ada teknik komputer jaringan, dan dari bisnis sepeda motor, di mana setiap ketiga kompetensi kalian memiliki keunikan masing-masing. Anak TBSM tidak mungkin terus pandai bersolek dan juga
bisa bisnis online untuk menjual hasil produknya. Mereka pasti mempunyai perasaan malu, tidak siap, dan lain-lain. Begitupun sebaliknya, anak-anak PDP yang biasanya bisnis online dengan marketing secara online seperti itu, mereka juga tidak akan bisa nyaman jika mereka harus berada di bengkel. Nah, oleh karena itu, setiap anak akan kita fasilitasi sesuai dengan kemampuan anak tersebut, sehingga anak akan mengeluarkan semua potensi yang ada, sehingga mereka akan bisa bermanfaat hidup di masyarakat. Di situ disebutkan bahwa setiap perbuatan yang memiliki suatu tujuan akan ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuannya. Jadi konsep dasar untuk budaya positif memang kita akan berusaha untuk membangun nilai kebajikan universal. Dari perilaku manusia itu ada tiga jenis dasar yang menjadi motivasi perilaku. Yang pertama itu perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, perilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di awal tadi sedikit saya kenalkan sesuatu yang baru yang namanya kesepakatan kelas. Kalau sekarang ini namanya keyakinan kelas. Contoh sederhana seperti itu memang adalah bentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah inisiatif dari murid-murid, di mana mereka akan membangun suasana agar mereka bisa melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas ini dengan nyaman. Bersifat abstrak. Bersifat abstrak itu yang lebih tidak kita duga, tidak kita sangka, tapi itu muncul dari murid-murid kita. Jadi misalkan anak-anak mempunyai keyakinan saya setiap hari harus hadir jam 6.50. Ya, misalkan sudah membangun keyakinan kelas seperti itu, nanti akan sedikit kita geser sebuah konsekuensi. Jadi pada dasarnya pada keyakinan kelas itu, jika kita ambil pada sebuah contoh di atas, keyakinan kelas itu misalkan jika pada kelas 1 yang lebih ringan, keyakinan kelasnya dalam bentuk setiap anggota kelas ini perlu untuk belajar. Sedangkan kalau pada keyakinan kelas 5, karena pikirannya sudah berkembang, maka di situ sebagai contoh adalah percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Menghormati barang miliknya itu dalam artian barang-barang pribadi yang berada di kelas. Kalau di TBSN kemarin saya dan Pak Faruk rencananya kan mau membuat sebuah jurnal kebaikan untuk anak-anak, sehingga kita mengapresiasi apa yang menjadi sebuah kebaikan yang mereka munculkan. Mulai dari yang terkecil, mulai dari memasukkan baju secara konsisten dalam 1 minggu, dalam 2 minggu, bahkan nanti jika bisa seterusnya. Dengan apresiasi yang sekecil itu, jika anak-anak itu bisa muncul kesadarannya, maka kedepannya mereka akan terbangun lagi motivasinya. Jika saya menjadi seorang guru, tugas saya seperti ini. Jika kamu menjadi siswa, tugas kamu seperti ini. Jadi ini kita bangun bersama dengan murid-murid kita. Kita beri mereka kesempatan untuk mereka menyampaikan. Tapi ternyata setelah saya coba membangun keyakinan kelas, membangun sebuah komunikasi dengan anak-anak, ternyata setelah inisiatif dari anak-anak itu kita kelola menjadi sebuah keyakinan kelas, ternyata kegiatan pembelajaran ini lebih nyaman, lebih nyantai, anak-anak lebih sadar lagi bahwa mereka harus menerima materi apa yang saya sampaikan ini dengan kesadaran diri penuh, tanpa saya harus menegur, tanpa saya harus memaksa anak-anak agar mengikuti pelajaran saya. Rumusan untuk tugas guru dan tugas murid itu jika bisa kita rumuskan bersama dengan
murid, maka alangkah baiknya dalam kedepannya itu mereka akan semakin mampu untuk mengutarakan pendapat. Kelihatan sederhana, tapi jika kita selalu berusaha untuk mendorong mereka untuk berani berpendapat, maka kedepannya itu jika kita masukkan konsep materi yang kita sampaikan, secara tidak langsung mereka akan lebih aktif dalam pelajaran. Di dalam beberapa materi yang telah saya coba kemarin dalam mapel PJOK kemarin, memang sedikit saya coba dalam beberapa permainan. Jadi permainan yang berdasarkan kesepakatan kelas. Dari permainan itu yang kemarin saya coba beberapa kali itu adalah memang SOS yang bermain beberapa 9 kolom itu saling silang, nanti siapa yang menang. Tapi saya selipkan materi esensi dari materi PJOK. Jadi mereka sambil bermain SOS, jaraknya saya atur supaya di saat menggerakkan pionnya mereka ada kegiatan olahraga. Sambil berlari, mereka berada pada ujung sekitar 5 meter, mereka berlari untuk menempatkan posisi pion yang akan digunakan. Sehingga mereka akan belajar mandiri, belajar berpikir, juga belajar bekerja sama. Di mana dampak itu ini hampir selaras dengan tadi yang belum sempat saya catat adalah 5 posisi kontrol. Yang di sini ada yang namanya istilahnya itu elemen dari segitiga. Jadi pada 5 posisi kontrol, ternyata di modul ini memberikan pengalaman baru bagi saya bahwa jika menjadi seorang guru itu kita harus mempunyai posisi kontrol yang harus kita kelola, di mana guru itu nanti akan berperan sebagai manajer, akan berperan sebagai teman, akan berperan sebagai the punisher kalau di film seperti itu. Jadi memang peran dari guru ini akan membawa posisi kontrol bagi kita, di mana posisi kontrol itu akan sangat berkaitan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu erat kaitannya dengan disiplin positif. Jadi untuk membangun sebuah disiplin positif, jika kita menggunakan segitiga restitusi, pada akhirnya akan membangun kesadaran siswa bahwa mereka akan menerima konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Jadi misalkan kalau anak-anak misalkan lewat di depan, setelah itu motornya dimatikan, terus sepeda motornya dituntun, itu merupakan sebuah pembiasaan untuk mereka. Nah, apa yang terjadi jika pada akhirnya ada siswa yang lolos dari pandangan kita, motornya tidak dimatikan, nyelonong, setelah itu mereka juga tidak turun sambil nuntun motornya. Nah, jika kita menganut metode restitusi yang ada, maka yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita komunikasikan dengan siswa tersebut. Kita komunikasikan dengan yang pertama menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan keyakinan, baru nanti akan bergeser kepada yang namanya validasi tindakan yang salah. Nah, jadi Bapak Ibu memang jika kita membuat sebuah nilai kebajikan universal untuk membuat murid memvalidasi kesalahannya, itu pasti kita membutuhkan tenaga ekstra. Nomor 1, jika ada pelanggaran, murid pasti akan tidak akan mengakuinya. Jika terjadi pelanggaran, mereka akan menolak, tidak mengakui, bahkan mereka berani berbohong supaya tidak menerima hukuman. Nah, langkah yang harus kita lakukan selama validasi tindakan itu adalah kita membawa posisi bahwa mereka dengan sadar akan berupaya untuk belajar mengakui kesalahan yang ada. Dengan catatan pada poin yang ketiga itu adalah yang namanya menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas kita harus, meskipun mereka melakukan kesalahan, kita harus memberikan motivasi kembali
agar supaya mereka tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Yang pasti kita harus tetap dinamis, kita harus tetap mengikuti perubahan zaman yang ada. Jangan sampai tertinggal dengan murid kita. Nek muridnya pinter TikTok, monggo jangan belajar untuk TikTokan juga, supaya pada akhirnya nanti jangan bisa membuat sebuah tigas TikTok yang bisa diimplementasikan dengan materi esensi yang ada. Yang pertama adalah nilai kebajikan universal. Setelah 5 kebajikan universal itu sudah kita kantongi, maka kita akan masuk pada level berikutnya pada bagian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Setelah itu baru mengawali dari itu semua, itu adalah kita akan membangun sebuah keyakinan kelas yang pada akhirnya untuk mendalami itu semua, untuk memberikan solusi dari itu semua, kita akan belajar bersama untuk menerapkan segitiga restitusi. Jadi nanti kedepannya nanti monggo kita kolaborasi, kita akan membangun keyakinan kelas bersama-sama, paling tidak supaya kegiatan pembelajaran yang ada di kelas itu nomor satu bisa nyaman dulu, bisa menyenangkan, agar paling tidak mereka semua bisa memaknai apa yang mereka lakukan mulai dari. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan dulu dari Bapak Ibu. Nanti untuk materi yang mungkin sedikit penting menurut saya akan saya bagikan melalui Google Drive saya, sehingga Bapak Ibu semua nanti bisa mengaksesnya untuk sekedar sebagai bacaan dan juga referensi dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Yang paling enak metodenya nanti itu dengan semua kalau akan membangun sebuah keyakinan kelas, nanti silakan nanti membuat sticky note lah kasarannya. Kita beli sticky note untuk memfasilitasi siswa yang tidak begitu bisa ngomong, tapi mereka ingin untuk mengutarakan pendapat. Dari sticky note itu nanti biar mereka mempunyai inisiatif untuk mengutarakan pendapatnya yang akan dijadikan keyakinan kelas. Seperti contoh misalnya, kalau Bapak Ibu guru selama menerangkan muridnya tidak boleh bercanda sendiri, nah itu nanti bisa jenengan buat sebagai keyakinan kelas. Tapi jenengan giring anak-anak itu supaya mereka yang memunculkan sendiri inisiatif itu. Karena kalau Bapak Ibu guru yang memunculkan inisiatif seperti itu, maka dorongan untuk menjaga konsistensi ini tidak ada. Tapi jika mereka yang memunculkan sendiri, nanti teman-temannya yang akan mengawal. Jadi jika ada gurunya lagi menerangkan, terus ada siswa yang sambil ngobrol, sambil bermain, maka teman-temannya sendiri dengan sadar akan mengingatkan bahwa di dalam kelas itu ada keyakinan kelas. Di saat guru berbicara, kalian dilarang untuk bercanda atau berbicara sendiri. Nah, kalau di bengkel rata-rata kemarin saya juga tidak bisa ngelak. Karena apa? Karena kegiatan pembelajaran sistem blok dengan kegiatan praktikum yang cukup menyita fisik, saya terbawa dengan keyakinan kelas yang ada bahwa mereka juga mencari hak untuk sekedar membeli minum. Karena kegiatan pembelajaran selama 4 jam, jika kita forsir penuh, mereka akan terkuras fisiknya. Kalau untuk anak putra cukup mudah sebetulnya kalau keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Seperti kalau untuk telat pelajaran, biasanya saya membuat sebuah pojok renungan. Pojok renungan itu kalau di bengkel biasanya kalau tidak monitor CCTV itu, di situ ada tempat duduknya, saya suruh mojok, saya suruh istighfar. Entah itu berapa kali teman-temannya yang menyepakati. Tapi yang namanya pojok renungan, dia belajar untuk merenungkan kesalahan yang ada. Yang namanya hukuman di Merdeka Belajar ini kan kita memproyeksikan anak atau membiasakan anak untuk berkreatif. Nah, dari sini pasti ada
namanya kelemahan dan kelebihan. Betul sekali. Nah, cara mengontrol kelemahan dan kelebihan dari siswa ini dan tanpa mengurangi dari intensitas hukuman, dalam artian kalau dari sudut pandang BK itu yang namanya shock terapi, seperti yang Bapak sampaikan tadi, seperti membaca atau menghafalkan doa-doa tertentu, atau seperti yang saya lakukan kemarin memberikan sanksi untuk sholat duha. Nah, seperti ini kan dijadikan sebuah kebiasaan. Nah, ketika dimasukkan ke dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini, bagaimana cara menerapkan kepada anak-anak agar lebih terbiasa lagi? Terima kasih, Pak. Nah, terima kasih masukan yang sangat luar biasa sekali dari Bapak Guru BK kita. Jadi mohon maaf Pak Ferry, mungkin saya izin untuk menjawab Pak Faruk ini. Pasti akan membuat sebuah peraturan. Nah, di mana peraturan itu nanti akan melibatkan beberapa elemen. Yang nomor satu elemen itu adalah tetap dari yayasan kalau kita berada di sekolah swasta. Yang kedua adalah struktural yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah beserta awak-awakannya. Setelah itu yang ketiga adalah muridnya, dan yang terakhir adalah wali murid. Nah, ini akan berkumpul bersama, berdiskusi bersama untuk membuat sebuah peraturan yang akan diterapkan di sekolah. Nah, dalam konteks yang jenengan tanyakan tadi, sehingga dari peraturan yang ada, kalau di sini insya Allah setiap kelas itu sudah ada untuk beberapa indikator peraturan yang ada itu. Dari peraturan yang ada itu akan kita turunkan elemen-elemen tersebut menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi contohnya kalau jenengan sampaikan tadi, murid jika terlambat hukumannya bagaimana? Nah, itu erat kaitannya dengan istilah dari disiplin positif. Disiplin positif itu akan membawa Bapak Ibu guru untuk berada pada titik kontrol yang harus dimiliki seorang guru. Kapan waktunya kita menjadi seorang teman bagi mereka? Kapan waktunya kita menjadi seorang guru bagi mereka? Kapan waktunya kita? Contoh misalkan kalau saya dalam mengambil nilai kebajikan universal, saya lebih milih untuk misalkan membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi saya bawa kirim omongan supaya dia itu memvalidasi kesalahannya. Jika kesalahannya sudah divalidasi, baru saya kirim omongan bahwa setiap kesalahan yang dia lakukan karena ini peraturan sekolah, maka ada konsekuensinya, di mana konsekuensi itu yang nantinya akan dieksekusi oleh guru BK ataupun warga kesiswaan. Nah, jadi beberapa turunannya seperti itu Pak Faruk. Nanti ke depannya monggo kita diskusi lagi untuk penanganan siswa. Misalkan jika ingin mencoba segitiga restitusi juga monggo, nanti bisa kita coba bersama. Jadi semoga apa yang kita awali pada hari ini nanti bisa kita terapkan pada kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama harus kita tata adalah kita harus mulai dari diri sendiri. Jadi kita tidak perlu berpikir bahwa ini sulit, ini berat untuk saya, tidak. Selama kita mencoba mengawalinya. Jika tidak mengawalinya, maka tidak akan ada perubahan yang muncul dari diri saya sendiri. Kiranya itu saja dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat. Jika nanti pada akhirnya membutuhkan beberapa literasi dalam referensi bacaan, akan saya share untuk link Google Drive-nya. Nah, itu saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi atas materi yang telah disampaikan, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua.
Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa menjadi perubahan yang positif untuk pembelajaran kita di kelas bersama teman-teman siswa SMK Pancasila Mojokerto. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me